是如何修炼的？立刻离开！走！墨家应该会消将这墨家吞并了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-685-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 684. Pertarungan yang terjadi antara Ji Hongchen dan Mo Wuqi berhasil dimenangkan dan mudah oleh Ji Hongchen. Padahal dia itu sudah menggunakan teknik terkuatnya, namun tidak ada apa-apanya di hadapan Ji Hongchen. Qin Chen memintanya untuk tidak menghabisi Mo Wuqi. Atas apa yang terjadi tentu membuat Mo Duanming kesal, karena keluarga Ji seakan-akan telah meremehkan mereka. Karena itulah Mo Duanming akan maju untuk mengalahkan Ji Hongchen. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Ji Hongchen berhasil mengimbangi Mo Duanming. Bahkan pelan pasti Ji Hongchen mulai mendominasi jalannya pertarungan, yang membuat Mo Duanming semakin murka. Ia pun menggunakan teknik mata iblis untuk bisa menghentikan pergerakan Ji Hongchen. Hal itu memang sempat berhasil melukainya, tapi Ji Hongchen mudah membalikkan keadaan dan membuat Mo Duanming kembali terjebak. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Mo Duanming masih berada dalam formasi serangan Ji Hongchen. Ia tidak pernah menyangka akan dikalahkan oleh seorang gadis. Namun bukan berarti pertarungan akan berakhir sampai di situ saja. Pasalnya Mo Duanming mulai melakukan sesuatu, di mana ia langsung saja menggunakan teknik abadi penghancur jiwa. Seketika saja kekuatan yang Mo Duanming miliki mengalami peningkatan dengan pesat. Selain itu, sebuah pedang juga telah muncul. Pedang ini sangatlah mengerikan, bahkan dalam satu kali serangan saja, formasi Ji Hongchen dirinya hancurkan. Tidak hanya itu, Ji Hongchen juga ikut termundur. Qin Chen sendiri sadar betul itu adalah teknik rahasia yang terbentuk dari cahaya jiwa. Jadi Ji Hongchen haruslah berhati-hati. Namun Mo Duanming melakukan serangan cepat yang hampir saja mengenai dirinya. Untung saja Ji Hongchen dan cepat bereaksi dan berusaha untuk menghentikan serangan tersebut. Usaha Ji Hongchen berhasil karena teknik miliknya telah menahan pergerakan teknik pedang Mo Duanming. Namun semua itu masihlah belum berakhir. Pedang ini terlalu kuat dan bisa dengan mudah lepas dari serangan itu. Kini adalah giliran dari Ji Hongchen yang dibuat kerepotan. Ia benar-benar kesulitan dalam menghindari serangan Mo Duanming. Dan saat ia lengah, Mo Duanming berhasil menyerangnya dan membuat Tetua Agung mengkhawatirkannya. Meskipun telah terluka, tapi Ji Hongchen masih dapat bangun. Pasalnya, serangan barusan bukanlah apa-apa untuknya. Kini dia akan menggunakan teknik rahasia peri. Seketika saja, kelopak bunga muncul yang membuat Duanming kebingungan. Dan apa yang sedang dia lakukan? Apa yang Ji Hongchen lakukan itu bukanlah teknik sembarangan, karena ini memiliki ledakan kekuatan yang besar. Sampai pada akhirnya sosok burung ponik pun keluar. Tidak ingin membiarkannya, Mo Duanming mencoba untuk melakukan penyerangan. Tapi sebuah pedang guntur Dewa Petir Ungu telah dia panggil, dan serangan balasan akan dia berikan kepadanya. Kali ini pedang Mo Duanming telah berhasil dia imbangi. Bahkan tidak hanya mengimbangi saja, karena perlahan namun pasti serangan lanjutan yang Ji Hongchen berikan mulai mendominasi jalannya pertarungan. Mo Duanming pun ditekan habis-habisan olehnya. Ia pasti tidak akan pernah menyangka kalau Ji Hongchen memiliki kemampuan bertarung sehebat itu. Ia pun bingung bagaimana cara Ji Hongchen melatih teknik tersebut. Seberapa keras pun Mo Duanming melawan, hasilnya tetap sama saja. Dan ujung-ujungnya pedangnya itu malah patah. Ji Hongchen sendiri masihlah belum berhenti, karena dia itu akan kembali memberikan serangan kepadanya. Kini pedangnya pun berubah menjadi 3.
Sadar kalau satu pedang saja mengerikan, Mo Duanming memilih untuk pergi melarikan diri. Namun Ji Hongchen tidak membiarkan hal itu. Ia pun berhasil menahan pergerakan Mo Duanming dan langsung saja melakukan tebasan pedang guntur Dewa Petir kepadanya. Mo Duanming tak bisa berbuat apa-apa selain menerima serangan tersebut. Ia pun mengalami luka yang cukup parah. Mo Duanming tidak pernah menyangka Denny akan kalah dari Ji Hongchen. Hanya saja Qin Chen melarangnya untuk menghabisi mereka. Karena itulah Ji Hongchen masih memberikan ampunan kepada Mo Duanming. Mo Qi tentu saja kaget karena tetua agungnya dibuat babak belur juga. Tetua agung sendiri akan memberikan ampunan kepada mereka, jadi lebih baik keluarga Mo itu segera pergi meninggalkan kediaman dari keluarga Ji. Tidak ingin meninggoy, mereka pun bergegas untuk pergi. Tetua agung yakin atas apa yang telah terjadi hari ini, maka keluarga Mo tidak akan berani berbuat macam-macam kepada keluarga Ji. Namun Qin Chen menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan itu agar bisa menghukum keluarga Mo. Di dalam, Qin Chen yakin jika ada korban jiwa dari keluarga Mo, maka hal itu pasti akan menarik perhatian dari istana Piao Miao. Mereka tentu tidak boleh membuat masalah terhadap wilayah keluarga Ji. 立刻离开！墨家应该会消息。 将这墨家吞并了。 Rencana Qin Chen itu telah membuat Mokara bersemangat. Ia bersedia untuk melakukan penyerangan saat mereka itu dalam perjalanan pulang. Tapi Juryu merasa waktu ini tidak tepat. Karena pasukan keluarga Mo barusan sudah ditunjukkan untuk menghadapi keluarga Ji. Jika sesuatu terjadi pada rombongan Mo Duanming, maka keluarga Ji lah yang akan dicurigai. Qin Chen membenarkan hal itu. Namun bagaimana jika yang melakukan penyerangan adalah kekuatan ternama di benua itu? Klo Dao pun meyakini kalau Qin Chen ingin memunculkan kembali organisasi Dao Surgawi mereka. Apa yang dia katakan membuat Tetua Agung terkejut. Karena itu adalah kelompok yang baru-baru ini membuat kekacauan besar. Tapi bagi Qin Chen, organisasi Dao Surgawi tidaklah cocok untuk melakukan tugas tersebut. Karena mereka akan memanfaatkan kekuatan dari orang-orang Kekaisaran Xuan Yuan. 什么？天道？ 天道组织轩辕帝国。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat ini Qin Chen telah melakukan penyerangan terhadap Mo Duanming. Apa yang dia lakukan telah membuat Tetua Agung terkejut. Pasalnya, penyamaran Qin Chen itu benar-benar sempurna. Qin Chen akan membuat mereka menyamar juga, di mana Tetua Agung akan dia ubah menjadi Mo Qi, sedangkan para murid akan dia ubah menjadi para anggota dari keluarga Mo. Berhubung persiapan mereka sudah matang, maka sudah saatnya pergi untuk membuat kekacauan di Kekaisaran Xuan Yuan. 短明一模一样。 咱墨家执法风。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.